Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Endang. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. teman-teman, apa kabar semuanya? Senang sekali kita ketemu lagi. Tetap kita senang kalau WIH atau Waktu Indonesia Healing ah, di waktu apa hari Rabu nih kan? Hari Rabu masih bisa nongkrong bareng untuk ngobrolin tema yang malam ini kita pasang sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Itu namanya apa Bu? Pelukan untuk Indonesia. Indonesia, ya Mas. Yeay. Nah, ini teman-teman udah ada dari macam-macam kota, daerah, ya. Selamat malam sekali lagi. Terima kasih. Ya, halo juga semuanya. Assalamualaikum. Ya, ada Purwokerto, ada Kalideres, ada dari Kendal, mana lagi nih dari Lia, dari Solo, ya, Krisna, Di Makassar juga Mas. Makassar, dari Duri. Oke, Iya, keren, ya. Jepara. Ciporo. Iya. Nah, terima kasih bisa hadir atau undangannya meskipun mendadak. Dan ini kita apresiasi sama-sama. Ya, Bandung. Oh, Bandung hadir juga. Karena apa namanya? Ya, ini bentuk bentuk kepedulian kita, bentuk kebersamaan kita, dan bentuk panggilan atau jawaban atas panggilan eh, dari negeri inilah ya. Karena sebenarnya kita berinteraksi dengan setiap hal, setiap kejadian, dan ini obrolannya atau mungkin rintihan atau teriakan atau apa kelihatan keras sekali. Semua juga menyadari. Semalam ini kita mau eh, bicarakan itu, tapi tidak dalam konteks membicarakan apa tentang yang sudah dibicarakan di mana-mana. Tentu selalu angle-nya kita adalah eh, menarik manfaat atau melihat apapun yang bisa kita lakukan, ya, yang sebenarnya sangat powerful sebenarnya, yang bisa kita lakukan sama-sama meskipun kita ada di mana-mana dan mungkin belum saling ketemu dan lain sebagainya. Karena kita akan bicara malam ini di level energi, ya, di level energi, dan yang terjadi hari ini juga termasuk dari diskusi energi alam, ya. Nah, tapi sebelum saya mulai atau mungkin kita mulai aja kan ini pelukan untuk Indonesia, kita bicara satu doa, satu nafas, satu rasa ya. Mungkin juga boleh teman-teman di sini apa sih doamu, ya, doa kita untuk Indonesia. Coba ya sebelum kita mulai, kita taruh di chatnya kita apapun lah doa buat Indonesia, buat kita semua. Jadi sambil jalan malam ini kita ikut mendoakan apapun yang dituliskan di chat itu, plus nanti apa segala sesuatu yang mau kita bicarakan, ya. Nah, so apa teman-teman doanya? Indonesia segera pulih. Oke, amin ya. Bismillah, Indonesia damai, adil, makmur, sejahtera dari Salsabila, ya. Nah, Indonesia segera pulih dari Lia, dari ada Vika ini ya, dari Makassar, Indonesia sadar, sehat, damai, sejahtera, ya. Silakan yang lain disampaikan doa-doa kita semua eh, supaya Indonesia bisa eh, seperti yang kita harapkan, ya, apapun yang kita harapkan. Indonesia aman dan makmur. Doaku untuk Indonesia, rukun damai bangkit bersatu. Tak, thank you very much. Nah, so uh, sebenarnya ada dua dari perspektif saya ya. Bismillah Indonesia bersatu. Oke, bagi Giatmi terima kasih. Perspektif saya buat yang kenal saya sebenarnya mungkin paham juga ya. Karena ini juga ada yang nyolek lah ya.
Salah satunya termasuk Apta di situ. Mas, apa nggak bikin ini gitu ya? Karena kita biasanya dari dulu ya, dari tahun 90-an, 2000-an, kalau ada sesuatu, kita akan merespon dengan kita kumpul untuk mendoakan Indonesia. Termasuk kalau lagi ada pertandingan sepak bola yang penting, bahkan kita juga kumpul gini untuk kita apa namanya kumpul bareng. Nah, jadi yang eh, tahu buku saya, membaca buku saya dan spirit dari buku saya sebenarnya kan boleh dibilang menyadarkan lah ya, menyadarkan, mengingatkan untuk kita sama-sama dan bagaimana kita secara pribadi hidup di Indonesia terutama. Nah, buat yang lebih kenal dekat saya lagi, dan saya sering juga kadang-kadang ngobrol atau saya sampaikan bahwa kita salah satunya adalah ketika menjawab apa sih yang bikin Mas Nuno nulis buku gitu ya. Nah, karena saya itu orangnya gini, orangnya gini, orangnya gini. Saya bilang sama, saya bilang saya juga orangnya buku saya itu datang atau saya tulis itu dari sebuah kemarahan gitu ya. Jadi kemarahan yang kita olah, yang kita ikhlaskan, sehingga energi itu menjadi sebuah pesan yang kemudian teman-teman apresiasi, alhamdulillah lewat buku-buku saya. Sebenarnya itu adalah sebuah, nah tadi ya, sebuah kemarahan internal saya terhadap apa yang terjadi di masyarakat di Indonesia. Ya, bicaranya kelakuan kita lah, ya. Kenapa sih nggak bisa sukses dengan cara yang happy, sama-sama happy, nggak ngoyo, dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika ini semua terjadi, ya terus terang saya nggak kaget. Bukan nggak kaget karena kita sudah bisa sekali membaca, mudah sekali membaca sesederhana melihat langit yang terang, tiba-tiba agak gelap, terus mendung, terus angin besar, gelap. Wah, ini kan mau hujan gitu ya. Nah, itu kan tentang kesadaran membaca, merasakan, dan kemudian memperkirakan apa yang terjadi. Nah, tapi bagi orang yang tidak biasa melihat kehidupan, memandang kehidupan seperti itu, maka apa namanya? Keprihatinan saya itu kok nggak tahu ya kalau habis terang terus gelap terus mendung itu nanti sebentar lagi hujan. Itu kan kayak nggak peduli gitu. Emang emang kenapa mendung kayak gini? Apalah gitu ya. Seperti itu analoginya. Jadi melihat apa yang terjadi, kemudian yang sebelumnya terjadi atau dipertontonkan lah ya bahasanya, kemudian kemudian sekarang menjadi seperti ini, ya ini sudah sangat saya perkirakan. Nah, sehingga malam itu, apa malam ini, sorry, malam ini lebih ke saya juga meneruskan lagi lah ya kewaspadaan itu kepada teman-teman dan bagaimana kita melihat kehidupan dan Indonesia dan menjaga rumah kita yang namanya Indonesia supaya proses yang terjadi di Indonesia ini bisa kita sambut ya. Karena menurut saya dan mungkin perkiraan banyak orang atau beberapa orang ya, juga bisa dilihat di mana-mana, tapi menurut saya prosesnya memang masih akan berjalan ya, karena ini tentang luka, tentang segala macam yang perlu pemulihan ya. Perlu perlu releasing lah ya kalau Indonesia ini perlu perlu nengok ke dalam apa yang salah dengan saya. Eh, Sehingga saya kayak gini ya. Sehingga ini berakibat kemana-mana. Nah, so menjadi negara yang aman, damai, rakyat sejahtera dan lain sebagainya itu kan harapan kita ya. Nah, so malam ini dengan apa namanya pengantar tadi saya eh, nanti kita akan mau dalemin dan harapan saya atau saya berniat malam ini untuk kita bisa lebih lebih kenal lah sama Indonesia, lebih connect di rasa kita. Karena kalau kita satu sama apapun ya Indonesia dan kita seperti ini satu gitu, maka insya Allah ya kita punya energi juga akan nyambung ya dan akan menjadi manfaat buat semuanya. Nah, so eh, teman-teman
Saya mau mulai dengan eh, sadar nafas dulu deh, gitu ya. Karena biar kita connect secara kolektif, kemudian kita nyambung, kita masuk dulu ke dalam, ya. Kita samakan eh, nafas kita, ya. Satu nafas, satu doa, satu rasa. Sehingga dimanapun teman-teman berada, sebenarnya alam ini sedang berbicara, ya. Bicara lewat apanya, lalu nanti teman-teman akan apa bisa berkontribusi seperti apa. Nah, yuk kita selaraskan ya lewat nafas kita. Kita mulai ya. Jadi kita eh, melakukan nafas kolektif kesadaran Nusantara. Silakan nyamankan diri Anda. Di awal cakapan ini kita satukan, kita tenangkan syaraf, dan kita buka jalur resonansi ya ke alam, ke batin. Nah, oke, kalau sudah siap, silakan tarik nafas pelan-pelan dan hembuskan juga perlahan. Tarik lagi nafasnya dan hembuskan lagi. Tarik kesegaran ke dalam tubuh dan lepaskan semua beban, semua bingung, semua pikiran dan perhatikan, coba perhatikan Mbak ya sama Mas semua. Waktu kita relaksasi seperti ini, mungkin dagunya agak agak kaku. Bisa nggak dikendorin, di dikendorin aja, dilenturkan dagunya apa? Rahang, sorry, rahang ya. Jadi setiap tarik nafas, selalu Anda hembuskan, rahangnya itu dikendurkan. Ya, karena biasanya agak nyangkut di situ. Ya, sadari rahangnya lebih lentur. Dan tarik lagi nafasnya, lepaskan, dan sekarang bahunya. Bahu itu juga suka ngangkat, suka tegang ya. Nah, itu perhatiin. Ketidaksadaran banyak dari ketegangan-ketegangan kecil. Ya. Sekali lagi, tarik nafas dan rahang dan bahunya lentur. Kerasa ya, lebih rileks. Sengajakan. Baik. So, sambil tetap lentur dan rileks, hari ini kita hadir bukan sebagai individu, tapi sebagai satu tubuh bangsa ini. Tarik lagi nafasnya, bayangkan nafasmu bukan milikmu sendiri, tapi nafas yang juga dihirup oleh para petani, nafas yang dihirup dan dihembuskan oleh para guru, anak-anak di Papua, nafas yang menghidupi ibu-ibu di Nias, pemuda-pemudi di Mentawai, ya, sadari itu. Pekerja-pekerja di pabrik di Bekasi, hari ini kita menyatu dalam satu nafas. Tarik lagi nafasnya dan hembuskan sambil lepaskan rasa khawatir, rasa takut,
rasa benci, rasa curiga yang bukan milikmu. Hari ini kita kembalikan Indonesia ke kesadarannya. Bangsa yang satu rasa, satu doa, satu hati. Pejamkan matanya lebih dalam lagi. Rasakan bahwa kamu tidak sendiri. Kamu adalah Indonesia. Dan Indonesia adalah kamu. Oke. Baik. So, nah, sebagai pembuka, itu yang mudah-mudahan bisa menyadarkan kita, setidaknya dalam momen seperti ini, memang kadang-kadang kita diperlukan ya sebagai bangsa, sebagai keluarga, apa yang terjadi sama kita, lalu kita mikir bareng tentang satu hal yang sama. Karena eh, ya begitulah alam, begitulah Tuhan kalau lagi apa namanya minta kita untuk bersama ya. Karena selama ini kita fragmented, kita anggap orang lain, saya, lulu gue dan lain sebagainya. Kemudian ya seperti inilah yang kejadian ya. Nah, eh, nggak gampang, nggak terlalu gampang memang kita bicara dari level kesadaran untuk eh, karena kesadaran biasanya yang kita tumbuhkan tuh untuk kita sendiri. Eh, dan untuk meminta orang menjadi sadar itu juga agak kagok kita karena kita sendiri belum tentu sadar. Kita sendiri masih berjuang untuk sadar. Ya, cuma kita nyadar bahwa sadar itu lebih bagus daripada nggak sadar. Ya. Ah, dan itulah perjuangan kita. Kenapa? eh, kenapa yang tadi di awal kemarahan saya tentang akhirnya saya nulis buku, ya selamatnya dunia dan selamatnya Indonesia ini adalah kalau kita bisa sadar lagi. Kalau enggak, ya ya seperti inilah dan mungkin bisa lebih parah lagi. Nah, so eh, harapannya kan saya kalau saya sendiri kan pengennya nggak kayak gini. Tapi mengingat kondisi yang sedemikian rupa, ketidaksadaran yang luar biasa, maka kemudian kita harus saksikan seperti ini, ya. Nah, so kawan-kawan, eh, kita kalau bahas tentang energinya, sedikit ya, sedikit tentang apa sih musuh gitu ya. Musuhnya itu nggak ada kecuali diri kita sendiri, yaitu ketidaksadaran kita. Ya, ketika kita tidak sadar dengan yang kita lakukan, kita tidak sadar dengan apa yang kita lakukan, kita pikirkan, bahkan kita nggak tidak sadar sama rasa kita terutama, maka kemudian yang namanya apa itu namanya? Kita sebutlah kuasa gelap, ya. Eh, ya main dia, ya. Main di situ makin buat kita tidak sadar dengan semua yang sudah dibahas sebenarnya. Saya juga males sebenarnya ngebahas bahwa ini disebabkan oleh sosmed, oleh gadget, oleh apa. Ya kita kuat nggak, nyadar nggak setiap kita baca itu kita terjadi seperti apa. Setiap kita posting itu lalu menyebabkan orang lain juga apakah menjadi lebih enak atau tidak enak. Nah, kalau tidak sadar, kita bicara kesadaran ya, eh, itu adalah efeknya, jadi ketidakseimbangan. Ya, ya kenapa emang gue kan gini, sebelum ini ya, sebelum ini kan banyak sekali yang sudah dianggap normal, emang begitu hidup, emang kenapa? Ya sudah, kita cuma bilang ya udah, tungguin aja nanti gitu kan. Dan semua akhirnya perangnya nggak jelas ini siapa yang harus dihadapi. Nah,
Kalau sudah bicara kesadaran ini, maka kemudian kita bicara energi yang ah, mau nggak mau kita juga akan merasakan dampaknya. Ya. Nah, energi apa? Tadi saya sedikit singgung kita. Ini biar biar gampang aja ya. Eh, Namanya kita sebutlah. Saya sebenarnya minjem apa kosakatanya Mas Guru kalau lagi ngobrol, lagi diskusi atau apa. Dia sebutlah kuasa gelap. Nah, kuasa gelap itu yang menyebabkan kita tidak sadar, ya. Dan itu terjadi juga eh, apa namanya eh, hashtagnya muncul ketika baru aja kemarin yang namanya Indonesia gelap, ya. Nah itu emang gak main-main juga karena emang Indonesia lagi gelap karena dipenuhi oleh kuasa gelap, gitu kan. Sementara orang masih sibuk kerja ini tetap gini, tetap gini, tetap gini. Padahal itu udah dikasih sinyal. Ini gelap. Sedikit ya, saya di sini memang saya usahakan untuk nggak ngebahas sebenarnya. Cuma kan nggak lucu juga kalau nggak dibahas ya ke persoalan-persoalannya. Kenapa Indonesia gelap? Ini cuma analisa saja. Pada hari itu ya, Anda masih terkait dengan yang terjadi karena pada hari itu adalah pengangkatan hampir ke kepala daerah yang terpilih. Masih ingat nggak ya? Itu makanya Indonesia gelap. Dan kita semua tahu dan nggak tahu bahwa mayoritas beliau-beliau itu adalah bermain tidak jujur, ya. Sehingga ketika semua orang yang kita nggak nuduh tapi terpaksa harus kita bicara, ya, yang bermain seperti itu kumpul di suatu tempat yang namanya Jakarta, maka disitulah keluar hashtag hari itu yang namanya Indonesia gelap. Dan itu saya catat. Indonesia gelap itu kenapa? Karena orang itu sedang merayakan kecurangannya bahasanya. Belum bisa dibuktikan. Ya. Seperti seperti banyak hal yang nggak bisa dibuktikan. Tapi ini sebuah perspektif aja. Nah, so gelap itu memang sedang terjadi. Bukan berarti kayak Bu Endang dari rumahnya mati lampu sebentar ya Bu ya. Ya, jam 5 ya Bu ya baru nyala barusan. Ya, betul, Nah, Mas. nah, nah itu eh, gelap itu kan bukan gelap PLN-nya mati, ya. Tapi ini gimana sih, ah, gitu kan? Orang kok nggak bisa tahu bahwa itu nggak benar dan lain sebagainya. Nah, so di situ perspektif dari yang sedang terjadi ini teman-teman. Ini kalau kita ngobrol aja hari ini, ya karena saya hidup lumayan ya masih mengalami zaman Bung Karno ketika kejatuhannya, zaman Pak Harto juga saya ikutin, ikut demo juga pada saat itu dan sampai sekarang. Jadi ya lumayan lah ada pengalamannya. Eh, Hari ini itu seperti rumah kita yang namanya Indonesia itu kayak gudang atau rumah, kita semua ada di dalam situ dan di situ nggak ada lampu sebenarnya, gelap gitu ya. Tapi sudah dibiasakan orang hidup dalam gelap itu, ya. Sambil kalau ngomongnya bener kayak lagi terang, ya. Kalau jalan itu harus pakai apa kaki kanan dulu, ambil apa namanya salaman tangan kanan misalnya gitu ya. Padahal gelap semuanya. Dan semua orang juga nggak tahu pakai tangan kanan atau tangan kiri, tapi diomongin aja kalau ini adalah harus pakai tangan kanan, seolah-olah semua tangan kanan. Padahal rasanya kalau lagi salaman ini kok tangan kiri gitu ya. Nah, kita yang sadar tahu itu, tapi yang nggak sadar ya merasa sudah begitulah wajarnya. Nah, nah ini cukup lama teman-teman. Itulah yang menyebabkan supaya ada ceritanya sedikit pertemuan kita ini. Kuantum ikhlas itu lahir karena tadi saya bilang saya marah, ya marah sama ini gimana nih ketidaksadaran ini harus gimanain, ya. Nah sehingga ah, kenapa sih kok nggak bisa ngerasain kalau itu salah? Yang salah satunya misalnya ah, kenapa gini ya? Kok orang mau korupsi ya? Saya bingung loh. Itu. Tapi bagi sebagian orang, emang kenapa? Sekarang kan ya korupsi aja, gitu kan. Dan lain sebagainya. Dulu tuh enggak, teman-teman zaman tadi masih ada Bung Karno, ada ke Pak Harto gitu-gitu. Enggak kayak sekarang yang ibunya ke anaknya saya dengar bilang, kamu tuh kalau kerja itu jangan terlalu jujur. Loh, kok jujur jangan terlalu gitu ya?
Misalnya, lah iya juga sih katanya untuk zaman sekarang gitu kan. Tapi itu kan namanya sudah perubahan gradasi apa? Kalau jadi orang jangan terlalu terang gitu kan, agak gelap-gelap sedikit gitu kan. Nah, jadi mulai gitu gradasinya. Nah, lama-lama, lama-lama. Saya cuma nunggu waktu aja sebenarnya kalau boleh terus terang. Tinggal nunggu kapan nih terjadinya ya. Pemicunya ada apa? Nah, nah analoginya orang di rumah yang gelap itu belakangan saya ngelihat saya bisa bikin analogi lagi. Jadi kita ramai-ramai di rumah yang gelap lama ya sambil ngapain aja di situ, ada yang kerja, ada yang apa, tapi semua nggak ngelihat sebenarnya ya. Jadi nginjak orang ya sambil minta maaf, sambil nggak minta maaf segala macam kan emang gelap ya, gelap. Tapi menurut mereka nggak gelap. Nah, yang berkuasa di tempat gelap itu orang atau orang-orang yang suaranya paling kencang. Coba aja teriak gitu ya. Nanti yang lain juga takut gitu kan. Yang paling kencang gitu kan. Oh iya, nurut lagi semua. Nah, tapi itu gelap ya. Nah, itu orang udah kesel akhirnya ngebahas ini apa sih segala macam sambil senang di tempat yang gelap itu. Ini analogi ya. Nah, tiba-tiba suatu hari entah kenapa baru-baru ini gitulah kira-kira rumah itu gentengnya itu merosot sedikit seret gitu ya. Nah, ketika gentengnya merosot itu ada cahaya yang masuk jelas ke satu pojok. Cap di sana. Di situ baru kelihatan ada apa kaos kaki lah, ada sampah lah, ada apa yang sekitarnya. Loh, kok gini? Nah, bingung dia, ya. Kan menurutnya nggak gitu, tapi itulah cahaya yang masuk. Beberapa saat lalu lah, ya, mulai kerasa begitu. Nah, maka kemudian itu namanya cahaya, ya. Itu namanya cahaya hati. Yang kemudian ada yang bisa ngelihat, ada yang belum bisa ngelihat, tapi mulai ada cahaya itu. Nah, kata hati institut, kuantum ikhlas dan lain sebagainya, kita mau besarkan cahaya hati orang supaya bisa ngelihat yang nggak kelihatan, bisa dan masih percaya sama yang nggak kelihatan. Nggak kelihatan tuh ya, yang maha goib itu, Allah itu yang nggak kelihatan, ya. Yang harus paling dipercaya. Tapi sekarang yang paling dipercaya kan yang nyata. Nah, ini jadi terjadi pembelokan atau pemutarbalikan nilai-nilai, ya. Nah, nilai-nilai itu kan energi, nggak bisa diputar balik. Bisa, tapi nggak bisa lama-lama. Maka dia akan balik lagi yang namanya hukum karma lah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan kalau kita nggak bisa membalikannya, maka alam itu yang akan balikin sendiri. Nah, 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 ini semua salah satunya yang apa yang saya omong ini adalah salah satu dari analisa yang terjadi. Jadi cahaya itu mulai masuk, ya. Doa-doa orang yang terzolimi lah bahasanya ya, mulai dijawab lalu kemudian tuh kelihatan. Nah, kalau di situ begitu kelihatan di pojok yang tadinya bertahun-tahun gelap, pas ada cahaya setitik aja di satu titik di pojok itu, kelihatan itu apa tikus lah, apa sampah lah, apa-apa. Nah, mulai ada kerusuhan tuh di pinggiran sana, sebelah sana yang agak terang, tapi yang sama yang gelap masih cuek-cuek aja. Nah, sementara apa namanya genteng yang satu lagi mulai merosot lagi gitu loh. Akhirnya, nah inilah yang kemudian kebuka, ya. Dan kemudian ini yang terjadi, namanya terbuka hal-hal yang disembunyikan di dalam kegelapan. Kira-kira seperti itu aja titiknya, ya. Nah, kenapa terang terjadi atau mulai terjadi terang? Karena banyak perhitungan, banyak analisa, dan juga memang misalnya zaman apa namanya, akhir zaman gelap, ya, zaman Kali juga berakhir, ya, Eh, masuk ke zaman Satya Yuga dan lain sebagainya. Emang momennya ini luar biasa sekali. Nah, sekarang saat ini, ya. Nah, so kesadaran-kesadaran seperti yang kita bicarakan ini, eh, ya buat saya penting, ya, dan saya senang kalau teman-teman juga mau diskusi seperti ini ya. Nah, itu itu namanya uh, terjadi perang kita nggak seperti Bung Karno bilang lah ya kita musuh kita tuh nggak kelihatan atau diri sendiri itu karena perangnya asimetris. Perang asimetris itu ya kita nggak tahu musuh kita, kita nggak tahu teman kita. Intinya itu ya. Dan kemudian ini yang terjadi.
Dan ini masih terus terjadi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, so buat saya, buat kita semua, saya cuma mengadakan waktu Indonesia Healing dan pelukan untuk Indonesia ini untuk memastikan kita semua tetap bukan cuma istiqomah, tetap happy, tetap confident, tetap optimis bahwa ya harus optimis sebenarnya karena dulu aja waktu masih gelap banget saya optimis gitu kan. Maka itu dengan adanya genteng yang merosot sedikit, saya makin optimis sebenarnya. Bener nggak Apta? Ya, makin parah, tapi ini makin optimis. Ini dia nih yang kita bicarain dari dulu. Ya, kita ngomong aja terus ya. Nah, kita nyalain terus. Jadi maksud saya kita harus ngerawat itu. Karena nanti setelah ini boleh dibilang susah dibalikin lagi ke tempat gelap. Kalaupun dibalikin lagi kegelapan yang kemarin-kemarin, ya itu nanti perang bahasanya. Kalau mau gitu lagi, perang deh sama gua deh. Karena udah dibuka frontnya semua. Ya, nah, so ini juga menjadi antisipasi kita. Antisipasi untuk apa? Ya, untuk siap ya bahwa kita sedang masuk ke zaman ini ya. Udah nggak apa namanya disadarin bahwa hidup itu nggak cuma AI, nggak cuma cuan, nggak cuma ngumpulin rekening dan lain sebagainya. Karena akhirnya semua itu juga nggak ada gunanya ketika ini semua terjadi. Nah, lalu apa itu? Nah, ini namanya keseimbangan ya yang hilang kemarin ya. Nah, keseimbangan inilah yang eh, masuk lagi eh, dari kaki kiri yang terlalu over dengan sekarang kaki kanan mulai jalan. Termasuk malam ini kita mulai, saya jarang lo ngobrol kayak gini ya di publik gitu sebenarnya. Meskipun seharusnya lebih lebih ini lagi kali ya kalau sebagai YouTuber atau apa. Eh, apa namanya? Karena sudah waktunya ya, sudah waktunya. So, itu teman-teman ya. Nah, perang asimetris ini kita kumpul ini memang jumlahnya sebutlah kita minoritas karena kita bicaranya kuantum. Dari dulu kita cuma bicara energi meskipun satu orang yang ikhlas itu dayanya lebih kuat dari 1.000 orang yang nggak ikhlas bahasanya. Tinggal tunggu waktunya. Ya, ikhlas kan backingan kita siapa gitu kan itu aja gitu. Pada saatnya ya monggo aja mau satu lawan berapa gitu kan. Nah, semakin banyak proses para pejuang ikhlas ini menebarkan terang dengan cara yang baik harapannya ya, yang juga ketuntun, ya itu mudah-mudahan gelap itu segera hilang ya. So kita mungkin minoritas dalam jumlah, tapi kita besar dalam keyakinan. Ya, nah teman-teman ini harus besar hati ya. Apalagi kalau udah cukup lama baca buku Kantim Ikhlas atau bahkan yang baru. Eh, di sini kemari deh gitu ya, karena kita udah biasa nih yang seperti ini ngadepin ketidakpastian, ngadepin kegelapan dan aman-aman aja ya. So kita besar dalam keyakinan dan kita mungkin juga nggak punya pangkat ya. Kita tapi kita pegang yang namanya ruh bangsa kita ini apa itu sama-sama kita ya. Makanya bicaranya pelukan untuk Indonesia karena kita nyatu sama itu, kita pegang ruh bangsa apa itu cinta tanah air dan lain sebagainya, hal-hal yang nggak dibahas lagi ya kecuali seremonial kemarin dengan baju apa daerah dan lain sebagainya. Tapi ruhnya enggak. Kita mungkin nggak duduk di eh, tampuk kekuasaan, ya kan? Eh, tapi kita itu bareng sama jiwa rakyat yang sadar. Nah, yang sadar ini yang tadi bawa terang, ya. Maka kita pasti bareng, ya. Meskipun belum pernah ngomong, tapi pasti sama gitu, ya. Dan kayaknya, kelihatannya dan sepertinya terang ini udah nggak bisa ditutup lagi juga ya karena udah kebuka ya, tinggal prosesnya untuk perbaikan ya mudah-mudahan nggak terlalu menjadi lebih parah, tapi eh, inilah kenapa kita ngobrol lebih banyak eh, hal ini sekarang ya, perlunya kita ngobrol gini. Eh, jadi kita halo. Nah,
Gini, nah dimulai dari mana nih pelajarannya? Ya, eh, gini aja deh teman-teman. Tadi saya bilang saya suka bingung sama orang yang suka korupsi. Ya, sayangnya teman-teman saya juga ada gitu kan. Mau nyadarinnya juga susah. Karena kita dibesarkan beda. Eh, jadi kalau bagi orang yang pakai rasa, berbuat tidak baik, nggak usah tidak baik yang menyalahi aturan gitu ya, atau menyalahi pasal-pasal apa gitu. Yang rasanya salah aja dia nggak mau gitu. Apalagi yang udah jelas ada pasalnya. Bukan nggak mau karena takut, tapi kayak kita tuh makan nasi lalu disuruh makan yang bukan nasi gitu, makanan pokok kita kayak, aduh ini bukan makanan gue. Jadi bagi orang yang sadar, korupsi berbuat yang seperti itu atau apapun, mempertontonkan kekayaan, itu nggak gue banget gitu. Indonesia itu udah kaya, ngapain pakai ditonton-tontonin? Ya, Indonesia itu emasnya banyak. Ya, biarpun bukan sama dipegang di rumah gue, tapi itu kan punyanya negara gue. Gue kaya, udah. Nggak usah gue kasih tahu gue kaya. Jadi flexing itu ngapain? Kok nggak berasa sih kalau itu nggak enak aja, nggak pas saja. Karena Indonesia itu yang pasnya ya kalau dari dulu namanya Indonesia itu masyarakatnya ramah tamah, sederhana, ya sederhana, udah ya. Ada nggak? Ya kita ngomongin dikit itu deh. Ada nggak konglomerat-konglomerat yang hebat yang asli ya? Anda kamu pernah ngelihat dia flexing? Eh, yang punya jarum apa gitu ya, yang punya itu dia flexing, gue kemana, ada nggak? Rumahnya aja kita nggak tahu ya. Nah sementara ini yang, nah baru berapa juga, nah itu akhirnya jadilah yang namanya gelap ya, menimbulkan macam-macam dan akhirnya menjadi budaya. So mungkin malam ini juga ada angle itu di teman-teman. Apa yang mau saya sampaikan dalam bentuk cerita. Yang paling saya ingat ketika bapak saya, ini cerita aja nih untuk ayah saya juga, karena ini dia guru guru terbaik saya untuk dalam urusan kejujuran atau korupsi ya. Jadi Pak waktu itu saya mungkin SD atau SMP saya lupa. Malam-malam bapak saya itu pejabat lah ya, karena rumah saya itu di komplek menteri. Dia bukan menteri, tapi ya kita main sama anak menteri sama menteri keluar masuk ke rumah mereka tuh waktu kecil. Eh, nah, malam itu bapak itu lagi bagi-bagi kapling bagi rumah. Itu di Senayan yang sekarang jadi bagus, jadi mahal. Ada 40 rumah atau apa kayak gitu. Komplek loh ya. Nah, lalu dia ngobrol sama istrinya, sama ibu saya kan. Saya di sebelahnya. Mungkin lagi belajar atau lagi makan, saya lupa. Eh, terus dia bagi, Pak ini, ibu ini belum, bapak ini belum punya rumah, bla 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 bla. Sampai kemudian habis 40 rumah kalau nggak salah ya. Setahu saya, seingat saya, habis. Nah, ibu saya kan berdiri, dia nungguin, nungguin namanya disebut atau nama bapak saya ditulis di situ, karena dia yang bagi. Tapi ya udah habis kan. Udah habis tuh, mereka sendiri yang nulisin. Terus ibu saya nanya gini, Pak, buat kita mana terus katanya. Nah, bapak saya itu simpel banget mukanya, wajahnya saya masih ingat. Dia cuma ngeliat ke ibu saya, ke mama. Dia bilang, kan kita udah punya rumah. Gitu kan. Lalu mama saya bilang, iya, iya sih katanya. Cuma ini kan rumah aku kerja di apa gitu ya. BUMN zaman dulu lah gitu ya. Nah, ini kan rumah dari tempat kerja aku yang aku beli, yang kita beli gitu. Ya sama kan, ini rumah kita juga. Terus ibu saya cuma bilang, oh ya udah, oke, oh ya udah, sudah. Cerita itu bagi-bagi rumah itu mereka cuma berdua, nggak pakai panitia, mereka cuma dia dan saya menyaksikan gitu. Oh gitu, ya udah kalau emang gitu mainnya hidup itu ya gitu aja. Dan itu nancep ke saya teman-teman. Nancep aja senancep-nancepnya. Jadi saya kalau ngelihat orang yang curang, korupsi, ya bukan saya nggak pernah curang juga ya, Ah, apa gitu. Tapi maksudnya yang sengaja sampai kayak gitu, itu nggak bisa gitu, nggak bisa aja, ya pasti nggak mungkin. Nah, itu kan masalah pendidikan dan contoh. Sementara nggak tahu teman-teman pernah dengar nggak cerita-cerita, mungkin pasti banyak ya. Tapi cerita kayak gini ini kan harusnya bukan hanya cerita lagi, emang begitu, gitu ya.
emang gitu. Nah, itulah zaman terang. Karena jelas baru. Kalau enggak, kalau semuanya diambil sama yang bagi, yang namanya itu gelap. Namanya penggelapan kan gitu ya. Jadi ya zaman terang itu ya terang aja gitu. Nah, jadi ya tapi enteng. Ya, enteng buat kita ke depannya, nggak mikir macem-macem dan seterusnya. Dan kayaknya cerita seperti itu kan minim sekali. So, ketika saya kerja, lalu mulai pulang dari sekolah di luar negeri, mulai ketemu sama apa sih, suka datang kontraktor habis kerja terus kasih uang gitu ya kan. Itu saya kejar-kejar, ini apaan sih lo? Yang gue cuma apa ngawasin kerjaan lo gitu, itu saya kejar-kejar, itu amplopnya saya lempar-lempar ke dia gitu kan. Ya emang emang itu bukan makanan gue gitu aja. Nah, saya apa jadi gue yang salah gitu ya. Tapi kan itu yang lagi diperjuangkan hari ini. Gitu loh teman-teman. Dan itu menurut saya, bukan menurut saya, teman-teman juga pasti setuju. Itu karena kita punya hati, karena kita punya rasa, ya. Dan ya udah itu aja, gitu ya. Nah, kok gitu aja nggak bisa? Kok mau mesti harus ada KPK ditangkepin, dibuktiin, di apa? Ya Allah, gitu kan. Ngaku aja kenapa sih, gitu kan? Nah, biar cepat gitu. Nah, anyway, itulah yang namanya akumulasi kegelapan. Contoh kecil aja, tapi kalau dikali-kali lagi, jadilah ini se-Indonesia yang tadinya cuma di Jakarta, mungkin budaya itu akhirnya menyebar sampai ke desa-desa juga. Nah, persoalan inilah yang kemudian kita harus beresin untuk kelangsungan hidup bukan hanya negeri ini, tapi terutama anak kita, cucunya kita. Ya, oke. Saya mau berhenti dulu di situ, hanya buat apa ya, buat alasan saya untuk ngajak teman-teman latihan lagi aja, bukan latihan, kita ngedoain Indonesia ya, sebagai pemantik-pemantik lah ya. Nah, so yang kedua ini, eh, kita mau lakukan meditasi ya, meditasi pelukan untuk Indonesia. Ini saya udah siapin juga. Nah, satu lagi mungkin apa ya, manfaat atau potensi atau peluang. Nah, peluang yang terbuka pada saat ini, teman-teman. Terang itu harus dibuat terang. Nggak perlu kita teriak-teriak juga di mana. Jadi orang baik aja. Jadi orang yang pro kebaikan. Ya, udah itu aja. Ya. Dan tidak menimbulkan hal-hal yang lain. Karena kalau urusan terang seperti ini yang menerangkan cahaya itu yang kerja itu adalah yang maha cahaya. Ini udah kerjaan yang punya cahaya. Nah, disinilah teman-teman sebenarnya tinggal nerusin. Cahaya itu menjadi cahaya itu kayak gimana? Menerangi di rumah itu bagaimana? Menerangi di jalan itu gimana? Gitu aja ya. Nah, itu aja sudah cukup untuk proses apa namanya? Proses pembalikan atau proses percepatan untuk terjadinya kebaikan muncul. Ya, karena ini nggak bisa mundur lagi. Kalau mundur lagi akhirnya udah ya kayak 98 lah waktu itu ya. 98 kan juga mirip-mirip seperti ini. Oke, abis ini nggak pakai korupsi ya. Terus kan balik lagi korupsi. Ini sekarang makin parah, gitu kan? Kecurangan makin parah. Ini nggak bisa yang sekarang. Ya, nggak bisa karena teman-teman anak-anak udah pegang data, udah kebuka, udah nggak bisa balik lagi sebenarnya. Kalau dulu masih bisa ngumpet-ngumpet, ya. Ini percepatan teknologi. Nah, jadi setelah ini kalau kita nanti lanjutin, insya Allah ini cuma keadaan yang makin baik dan makin baik dan makin baik. Cuma prosesnya memang agak lama dikit, ya, agak lama untuk perbaikannya, ya. Ini saya cuma buat antisipasi aja. Nah, karena itu proses memeluk Indonesia, melepaskan luka, kelas-kelas yang kita lakukan itu juga kan melepaskan.
energi-energi yang meskipun bukan kita yang melakukan, tapi kita ngebantu untuk pemurnian energi di semesta ini, ya. Nah, yuk kita mulai prosesnya. Jadi apapun yang teman-teman rasakan nanti di bawah aja, nanti kan tuntun. Kita akan menyelam Indonesia, kita akan menguatkan Indonesia ya lewat satu meditasi pelukan untuk Indonesia ini. Oke, silakan ambil lagi posisinya yang nyaman, tarik nafas dan lepaskan. Lagi tarik nafas yang dalam dan hembuskan dengan lembut. Tarik nafas lagi. Perhatikan tadi apa saya bilang rahangnya. Kendurkan. Biasakan ya teman-teman. Rahang itu gampang tegang loh kalau harus dicek sering-sering. Kendorin ya. Dikendorin ya. Nah, tarik lagi napasnya. Nah, fokus di bahu. Bahu juga gampang tegang ke atas, kenceng gitu. Sengajain kayak loosen up gitu ya. Kendor ke bawah. Nah, oke. Nah, jadikan ritual ini untuk nyadar. Nah, kayak itu tegang itu kalau nggak sadar lama-lama ya terus ya akhirnya menjadi kesulitan berpikir, salah ngomong segala macam. Nah, setiap ketegangan itu harus disadari supaya dia menjadi lentur lagi dan kecerdasan kita muncul lagi. Nyaman lah hidupnya ya. Oke, semakin nyaman di mana tempat Anda duduk dan bersandar. Hari ini kita bukan hanya berkumpul, tapi bersatu dalam satu nafas dari setiap manusia, setiap makhluk di Indonesia berkumpul dalam satu doa, berkumpul dalam satu rasa. Dan tarik lagi nafas perlahan. Dan ketika Anda hirup, bayangkan Indonesia dalam dadamu. Dan hembuskan, lepaskan semua kegelisahan yang bukan milikmu. Kendurkan semuanya. Nah, jika belum, pejamkan mata Anda. Dan izinkan dirimu masuk ke dalam frekuensi bahagia. Apapun itu. Bahagia bukan euforia, tapi semacam keheningan yang penuh syukur. Itu bahagia. Bukan jingkrak-jingkrak, girang itu namanya. Tapi bahagia itu hening and grateful. Nah, dan bayangkan seolah semua itu sudah terjadi yang Anda syukuri. Yang Anda doakan tadi di chat sudah terjadi. Bayangkan negeri ini sudah damai. Bayangkan wajah-wajah rakyat yang tersenyum. Anak-anak sekolah belajar dengan gembira. Petani panen dengan penuh harapan. Pemimpin negeri melayani dengan kasih sayang. Memimpin rapat dengan
terharu berlinang air mata, bahagia. Teman-teman rasakan seolah ini semacam kenangan yang sudah pernah terjadi. Bukan mimpi, tapi semacam memori yang tertangkap dari masa depan. Bukan ingatan masa lalu, tapi ingatan masa depan. Nah, ucapkan perlahan dalam hati, aku ingat betul waktu semuanya mulai berubah. Terima kasih Indonesia sudah kembali ke cahaya. Dan Alhamdulillah, terima kasih. Aku sudah jadi bagian dari kebangkitan itu. Dan sekarang bayangkan hidupmu sendiri. Bahagia yang bukan nanti. Bahagia yang sekarang. Karena sila kelima Pancasila bukan sekedar kata, tapi merupakan getaran yang bisa kita hidupkan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan bukan sekedar aturan hukum, tapi rasa layak, rasa cukup, rasa pantas, rasa sejahtera dari dalam. Izinkan tubuhmu merasakan itu sekarang. Aku layak hidup damai. Aku layak merasa cukup. Aku layak menjadi bahagia dan membahagiakan. Bahagia itu bukan tujuan, tapi jalan, kendaraan. Bahagia itu bukan hasil, tapi awal mula dari segalanya. Dan tarik nafas yang dalam, lalu hembuskan, seolah kamu melepaskan semua luka masa lalu bangsa ini. Dan dalam keheningan ini, kita peluk Indonesia dengan cahaya, bukan amarah, dengan rasa, bukan nafsu, dengan kepercayaan, bukan keraguan. Dan sekarang bayangkan cahaya dari jantungmu mengalir dari Sabang ke Merauke, menembus pulau demi pulau, menyentuh setiap anak bangsa.
Bayangkan tubuhmu adalah tubuh Nusantara. Dari Papua di ujung timur sampai Sumatera di ujung barat. Dan setiap tarikan nafasmu mengaktifkan energi baru di setiap titik. Kita mulai dari Papua. Energi akar dan ketahanan. Bisikan dalam hati, aku aman, Indonesia berakar. Dan bayangkan akar Nusantara tertancap kuat di tanah Papua. Rasakan akarmu menembus bumi Papua. Tanah yang menjaga sekaligus dijaga. Kita kirim doa untuk tanah yang telah lama diteriakan namun jarang didengarkan. Tarik nafas dan fokus ke Maluku. Energi yang bergerak ke sana merupakan kreativitas dan emosi yang mengalir. Katakan dalam hati, aku merasakan Indonesia mengalir. Sambil membayangkan laut Banda yang luas, membawa gelombang emosi yang jernih, penuh warna dan tari, kita undang kembali kreativitas yang pernah terluka untuk bangkit. Dan cahayamu terus berjalan menyeberang ke Sulawesi. Titik energi keberanian dan identitas. Hadirkan semangat Bugis, Mandar, Toraja, Makassar. Gunung berapi dan pejuang laut. Kekuatan itu bukan untuk mendominasi, tapi untuk mentransformasi. Bangkitkan semangat dan keberanian yang menyembuhkan. Nyalakan Sulawesi dan biarkan cahayamu bergerak ke Kalimantan. Ti- Titik energi, kasih sayang, dan keharmonisan. Katakan dalam hati, aku penuh cinta dan kasih Indonesia bernafas. Bayangkan hutan hujan, sungai mengalir, flora dan fauna, hewan yang bebas, dan tarik nafasmu yang dalam. Dan hembuskan sebagai cinta untuk alam dan sesama.
Hutan dan sungai memeluk kita dengan cinta alam. Rasakan dirimu membawa semua cahaya yang telah kau kunjungi. Dan sekarang kamu beralih ke Pulau Jawa. Titik suara dan energi kebijakan. Dengarkan gamelan, lantunan doa, kisah dari berbagai penjuru. Mari kita beri ruang untuk suara yang selama ini dibungkam. Dari Jawa, biarkan suara gamelan, doa, dan petua bijak menyatu di dalam dirimu. Menambah kekayaan yang kau bawa dari awal perjalanan. Dan sekarang menuju ke Bali. Titik energi intuisi dan kebijaksanaan batin. Afirmasinya adalah aku melihat Indonesia bijaksana. Bayangkan keseimbangan, balance, upacara sakral, dan cahaya yang terpancar dari dalam. Kita lihat kebenaran melampaui ilusi. Kita bisa mulai melihat bukan hanya dengan mata, tapi juga dengan hati. Dari Bali, kita menjalar terangnya ke Sumatera. Titik energi, koneksi spiritual, dan pencerahan. Bisikan dalam batin, aku connect, aku terhubung, Indonesia bersatu dengan semesta. Naikkan kesadaranmu, rasakan Sumatera sebagai mahkota bangsa. Titik temu langit dan bumi, satukan doamu untuk Nusantara. Nah, rasakan tubuh Nusantara telah bersatu dalam dirimu, bukan sekedar pulau-pulau, tapi kesadaran yang saling berpelukan. Kita telah menjelajahi tubuh Nusantara sebagai tubuh kita sendiri, dan kini biarkan energi cinta Nusantara itu melingkupi seluruh bangsa. Pelukan untuk Indonesia dari hati yang sadar untuk masa depan yang bercahaya. Tarik nafas terakhir dan hembuskan dengan syukur sambil mengucapkan dalam hati, Indonesia, kita pulang. Alhamdulillah, dengan rasa yang sudah dibawa dari seluruh Nusantara,
Silakan buka matanya. Nah, coba ya. Yes, gimana rasanya? Masih masalah nggak dengan demo? Hah? Oke, kuat ya. Seperti itulah Indonesia bayangannya. Ya, tuh. Nah, sambil saya mau lanjutin, teman-teman boleh juga di chat apa yang barusan kerasa. Nah, jalan-jalan ke Indonesia dengan cara seperti itu. Nengok, menyapa, dan menyambangi, berpelukan dengan energi di seluruh Nusantara. Ya, gimana rasanya? Siap, tiduran. Itu namanya dinina bobo kan? Terang ya, tenang. Oke, keren. Alhamdulillah. Nah, itu Indonesia. Ada masalah apa dengan Indonesia? Tidak ada. Itu energinya. Dibawa aja. Itu namanya terangnya. Terangmu dari setiap titikmu. Itu yang kita bagikan. Ya. Hmm. Muhammad Alan. Kalau saya melakukan itu tadi, Pak, saya merasa dari luar diri, dari menjelajah Indonesia. Ya, oke. Saya jadi lebih kayak merasakan apa yang sedang saya rasakan. Jadi jujur sama diri sendiri. Alhamdulillah. Itulah. Ya, itu namanya Indonesia. Ya, miskin apa kaya tuh yang kayak gitu? Ya, dirimu yang kamu rasakan secara jujur, terlepas dari Anda atau kamu lagi dalam posisi apa, lagi hebat kah, lagi nggak hebat, apa pantas dibilang miskin, atau pantas dibilang nggak keren, Erlan? Ya, Seharusnya kaya sih Pak. hmm, Harusnya jujur itu ya kan ya, seharusnya menjadi kekayaan dan apa namanya mata uang yang paling dihargai gitu Pak. Dan Alhamdulillah. saya kalau belajar sama Pak Nunu sendiri ya, selama Ya, ini saya kan ada perasaan apa ya Pak ya, belakangan ini saya lagi merasakan apa. Dan hmm, saya sejak ikut kelas Bapak dan saya praktekkan itu sekarang hmm, ini jadi lebih apa namanya, ketika saya ini merasakan apa yang saya rasakan itu jauh lebih apa namanya, jauh lebih enak ketimbang saya tuh ngelawan perasaan yang seharusnya yang bagi saya nggak nggak boleh nih gitu. Ketimbang hmm. dilawan tuh malah enak diakui seperti ini Pak. Benar yang Bapak sampaikan waktu saya ikut kelas Bapak. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih, Erlan. Keren. Ya, terus lanjut. Terima kasih Pak Nunu. Sama-sama. Jazakallah. Semoga Itu Pak nah. Nunu makin maju ya selayaknya Indonesia maju. Kita sama-sama, Erlan. Ya, maju. Nah, eh, ya, sejujur. Bagus, Erlan tadi. Ya, jujur adalah mata uang yang paling penting. Karena zaman ini di zaman baru, zaman kita kan pakai istilah 3D, pakai 5D, macam-macam lah. Itu cuma menyampaikan sebuah perubahan zaman. Eh, yang Erlan bilang ini namanya spiritual currency, ya. Nah, inilah yang kita, ini yang ditagih sama para pendemo itu, ya. eh, Kejujuranmu mana, ya, kepedulianmu mana, dan lain sebagainya. Karena itu mereka pakai mata uang itu dan kayak nggak bisa jadi nggak terjadi pertukaran sekarang kan. Nah itu semua kaya pada saat itu, ya. Eh, ini kan relatif aja apakah uang kita 10 juta apa 100 atau 1 miliar. Kalau semua orang uangnya 100 ribu, semua aja dan nggak ada yang mengeluh tentang ke 100 ribuannya dia atau sejuta, semua rata-rata sejuta dan happy atau berapapun atau 1 miliar atau 1 triliun, tapi emang biasa aja gitu. Ada masalah nggak sih? Nggak ada kan? Ya, kalau lagi cuma 100 ribu ya mungkin kopi sama apa itu cuma ada itu ya itu tapi udah happy banget tapi rata semua. Terus ada masalah pasti nggak ada masalah ya karena semuanya pakai spiritual currency.
ya, yaitu jujur aja gitu ya. Nah, eh, dengan begitu nanti kita jadi nyaman dan urusan juga menjadi lancar ya. Tapi ketika material ya, siapa Salsa Hutagalung, terima kasih juga sama dia jauh-jauh dari Denmark hanya untuk ngasih tahu material currency semua udah kekunci di situ di luar dari rumah ya. Ada pendidikan yang salah dan lain sebagainya dia cerita. Itu guru guru bangsa lah ya. Dikirim sama Allah itu sama Tuhan ngomong dari Denmark yang sekarang seluruh Indonesia mudah-mudahan bisa menyimak dia ya dan terjadi perubahan. Nah, semangat kayak gitu ya. Jadi seperti yang Erlan bilang yaitu spiritual currency. Nah, spiritual currency itu dimulai dari jujur merasa ya. Karena jujur pun memang hanya bisa kita sendiri yang tahu, ya kan? Kita dan Tuhan yang tahu. Karena itu jujur itu ya Tuhan, mata uangnya Tuhan. Ya, kalau nggak jujur, ya juga sama Tuhan yang tahu, meskipun kita nggak tahu. Ya. Nah, so itu value-nya emang tinggi, ya, Eran ya. Nah, Ya Pak. oke, siap. Nah, ya merdeka batin. Nah, kalau semua udah kayak gini, atau maksudnya spirit ini terus kita gelorakan, nanti kan sebenarnya akan tersusun sendiri, ya. Jadi teman-teman, eh, insya Allah kalau kita terus kumpul di sini dan semua saling komunikasi, kita semua bisa mengatasi lah ya, menyikapi hal-hal yang terjadi di tempat kita masing-masing. Ya, saya kebagian di Jakarta, Bu Endang di Semarang, teman-teman ada di tempat lain. Tapi semua lagi perlu ini, perlu diselaraskan. Ya, oke. Apta bilang beda sama meditasi pertama. Tadi sedih banget mengingat kondisi bagian diri yang tersebar seluruh Indonesia. Oke, chaos seperti ini. Kumpulan kemarahan yang meledak di berbagai Indonesia. Tapi di yang kedua, meditasi kedua, rasanya diriku luas dan besar banget. Cuma rasa cinta saja yang pengen disebarkan. Agar semua selesai dalam cinta. Nggak ada apa-apa, damai. Alhamdulillah. Keren, keren. Tante Apta. Mei, apa kabar nih? Alhamdulillah penuh syukur bisa rangkul Nusantara bersama. Terasa semua berpelukan sambil mengenai Indonesia. Oke, yes, mari bersama melangkah dalam bahagia. Oke, let's go. Nah, so seperti itu ya, kita barusan kasih pelukan ke Indonesia dan sebenarnya pelukan itu untuk diri sendiri. Kita hanya perlu sadar aja kayak tadi ya. Kalau orang menarasikan Indonesia gini, Indonesia gelap dan lain sebagainya, yes itu yes. Tapi sebenarnya Indonesia itu baik-baik saja ya. Dan dia cuma nunggu kita semua anak-anaknya lah bahasanya sadar ya. Ya tentu dia akan menderita ya dihancurin sama anak-anaknya yang pada nggak sadar. Tapi kalau anaknya kembali sadar, maka dia akan dipakai oleh alam ya. Anak yang sadar akan dipakai oleh alam untuk untuk ngurus mereka. Karena itu generasi muda terutama ya ya disitulah laut mesti diurus, bukan diurus, diajak main ya kan. Jangan di mall melulu gitu mainnya gitu. Dan lain sebagainya. Itu alam kita kan begitu gedenya gitu kan. Eh, nah, orang yang jadi susah karena dia pikir kebahagiaan itu cuma ada di situ, di mobil, di motor, di mall, di apa. Dia nggak tahu orang yang menyelam dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, keberanian seperti itulah yang harus dipertontonkan sama anak muda ya. Kerjaan lu ngapain? Enggak, gue ngapa-ngapain, gue nyelem aja dari Sabang sampai Merauke. Dari mana makan duit lu? Gue nggak tahu juga. Ada aja tuh yang nyponsorin gue, ya. Hal-hal kayak gitulah yang harus didorong, gitu ya. Eh, dan dan itulah kejujuran, itulah my happiness, gitu. Nah, so apa ini? Timang-timang Indonesia sayang, jangan nangis, ya Bu. Begini. Nah, jadi mungkin tepat juga ya malam ini atau saat ini saya mesti ingetin lagi
eh, apa namanya, yang Indonesia tuh supaya klop apa sih yang kita jalanin. Simple kok teman-teman ya. Memang buku karakter 360 belum terlalu kita bisa explore, tapi mudah-mudahan dengan momen-momen kayak gini kita banyak sekali yang tersembunyi sebenarnya pesan-pesan di situ. Dan terutama pesan yang paling utama itu adalah tentang Pancasadar. Ya, yang nggak gampang ngejelasinnya karena sadar itu apa kayak tadi spiritual currency apaan sih? Jujur kok penting banget. Ya, susah kan jelasinnya Erlan ya. Nah, Pancasadar itu ya saya tunggu aja, tapi saya udah siapin. Yang Pancasadar itu untuk kita jadi orang Indonesia, untuk ikhlas jadi orang Indonesia. Karena Indonesia itu isinya ya kesadaran yang lima itu ada di tangan kita ya. Yang pertama ya lo ya kita cuma bukan cuma satu-satunya yang perlu kita sadar yang nomor satu itu Tuhan sebagai pencipta Indonesia, pencipta manusia, pencipta alam semesta dan lain sebagainya itu Tuhan. Bukan dalam konteks kamu harus begini terhadap agama, harus apa gitu. Bukan. Sadar nggak sama Tuhan yang ngasih kamu Indonesia, yang jadiin kamu suku apa, tinggal di mana, bapaknya orang mana, dan lain sebagainya, dan bikin kamu Indonesia. Ya, wow, bro. Ngiri loh kalau nggak kalau kita nyadar ya sama orang Indonesia. Bentar lagi lah, ya. Di YouTube juga mulai banyak yang bilang mereka ngiri kan sama orang Indonesia. Ya, itu maksudnya. Nah, maksudnya kok Tuhan milihin Indonesia, gue sebagai orang Indonesia. Nah, itu salah satunya yang kita syukurin gitu kan. Nah, itu harus matching dengan kesadaran kita terhadap Indonesia itu sendiri. Nah, satu sadar Tuhan. Ya, dalam konteks ini nitip Indonesia, atau naruh kita di Indonesia, yang disebut juga Ibu Pertiwi dan lain sebagainya. Itu apa? Ya, dan untuk apa? Kenapa kita jadi anak Indonesia? Ngapain? Mau dirampokin ini rumah ibu bareng-bareng rumah ibu kita yang kaya ya ibu kita sih baik-baik aja dirampok sendiri anaknya semua nggak bakal terlalu ngomel juga gitu kan tapi mungkin ada batasnya mungkin dia bisa sabar-sabar tapi ya Tuhan nggak mau juga kali ibunya dikurang ajarin nah itu alam yang bergerak ya saudara sama Tuhan yang kedua ini sadar diri ya. Nah, sadar diri, dirimu, diriku, sebagai wakil rakyat, sebagai siapapun, kamu sama sama aku pun sama sama kamu. Kita saling menghormati dan seterusnya sebagai ciptaan Tuhan. Itu manusia aja, ya. Jujur, ya jujur aja. Aku tinggal di hotel bintang 5, oke. Kalau lagi nggak kebagian, ya adanya nyemper di pinggir jalan di kaki 5 malam ini nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa, gitu loh. Emang kenapa? Sebintang 5 sama kaki 5. Emang apa? Kalau udah tidur ya meremnya sama, enaknya sama. Bangunnya aja yang beda. Ya, tapi pas tidurnya itu sama, ngoroknya apa gimana. Artinya that's ya nggak usah ada ego, nggak usah ada gengsi. Nah, di diri ini eh, kemudian setelah diri ini yang ketiga adalah sadar hidup. Ini paling tinggi nih. Hidup ini paling tinggi, paling panjang. Hidup seluruh makhluk hidup yang kelihatan nggak kelihatan makhluk hidup itu harus junjung tinggi. Nah, artinya apa? Ya jangan nyakitin sedikit sedikit pun kalau bisa parkir jangan sembarangan, ya kan? Bikin ruko jangan maju-majuin di jalan. Bikin macet dan lain sebagainya yang orang sekarang kalau bikin apa gitu pesta gitu makin macet jalanannya mereka bilang makin sukses katanya ukurannya salah satu bilang gila apa ini ya ya itu ya tapi kok itu yang dipilih nah ini karena tidak menghargai orang macet atau lancar ya nah tiga ini teman-teman ya tolonglah jadi penerus juga saya juga bukan capek saya mau ngomong ini terus tapi teman-teman juga bisa karena ini gampang ngejelasinnya Tuhan, diri, hidup. Beresin aja nih. Baik sama Tuhan, baik sama diri, baik sama hidup. Diri kamu, diri aku, semuanya kan. Kalau tiga ini beres, ya udah beres.
Ya, duit 100 ribu, 100 juta, sebenarnya beres kalau tiganya beres, kalau semuanya beres, kalau semua rasanya beres. Oke? Nah, kalau ada yang nggak beres, nah, antara satu sama Tuhan, sama diri, sama hidup, maka muncul yang namanya yang keempat ini sadar masalah. Dari panca sadar itu yang keempat. Masalah adalah masanya salah. Udah gitu aja, nggak usah diputer-puter. Kalau lagi masalah, apapun masalah gue, pasti gue salah, pasti gue salah, pasti gue bukan menyalahkan diri, tapi merevisi, mengoreksi terus, 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 terus. Jadi kesalahan sebagai apa namanya tuh amplas, ya, atau polishing, yang akhirnya nanti kita mengkilat. Karena nggak sempet tuh ngebahas siapa gitu ya. Alhamdulillah saya dari tadi kan nggak nyebut nama ya, kayak Saharoni gitu kan nggak sebut ya, barusan aja kan saya sebut. Eh, Jadi karena emang nggak enak aja ngomongin, biarpun salah itu kalau diomongin mending nggak usah lah, tau lah gitu-gitu aja kan. Nah itu yang keempatnya sadar masalah. Nah yang kelima ini tadi Tuhan namanya sadar bahagia. Ya kita itu coba lepas nih semua cerita yang sedang terjadi. Jadi bayi di sini Indonesia, mau di gunung, mau di laut, mau di sawah, mau di apa. Ada tantenya, ada budenya, ada paman, segala macam. Itu happy nggak sih? Happy banget jadi anak Indonesia sebenarnya. Ya, semua diurusin sama alam dan seistinya. Jadi dan anak Indonesia itu disebutnya Ananda. Nah, Ananda itu bahasa Sanskerta artinya happiness. Love and happiness. Jadi Ananda itu dirimu kan Ananda sama kayak saya. Kita itu happiness. Jadi Tuhan tuh sadar, kita harus sadar kita itu bahagia. Udah selesai. Maksudnya terserah orang ngomong apa, gue bahagia. Nah kalau bisa saya punya teman juga paham itu. Keluarga paham itu, semua paham itu. Bahwa jangan lihat uang gue, jangan lihat jabatan gue, jangan lihat, lo lihat gue happy nggak? Lo lihat nggak gue happy? Lu lihat nggak gue happy? Ya, lu lihat kehappyan gue nggak? Iya, top kan? Ya sudah, udah itu aja. Duit nggak usah kita tanya, ya karena orang happy pasti dia nggak juga nggak minta duit, ya. Kalau minta juga nggak ngerepotin dan seterusnya. Ingat itu sifat kita, sifat orang Indonesia. Kenapa orang Indonesia bisa nggak happy? Itu yang bikin saya marah sebenarnya. Kenapa orang Indonesia bisa bikin nggak happy? Padahal ini tanah kayak surga. Nah, itulah ya. Itulah. Nah, ini semua yang insya Allah dengan semua yang terjadi ini akan terjadi pembalikan. Ya, so, itu namanya pancasadar. Kalau dipraktekin sehari-sehari, ya, ini kan cuma gampang dari Tuhan, diri, hidup, ini nggak banyak dalilnya juga. Udah ini dipraktekin aja, difokusin. Itu nanti pola hidup tuh cuma sadar Tuhan, sadar diri, sadar hidup. Ada masalah, dirilis gitu kan, diprogram, ya, di manifesting dan lain sebagainya. Gampang, ya, gampang. Jalan aja gitu ya. Nah, itu panca sadar. Nah, panca sadar itu didasari oleh 5 R dalam diri kita. Untuk ngendaliin ada R5 dalam diri kita. Ya. Nah, di R yang 5 itulah yang kemudian eh, kita praktekin supaya bisa mewujud menjadi manusia Indonesia. Nah, konteksnya kayak gini. Hari ini apa yang kejadian, kawan-kawan, karena ada demo dari R yang ketiga. Suaranya tidak didengar. Ya, kita nggak ngomong yang keempat, yang kelima, yang ketiga aja maju dulu deh demo. Kenapa? Karena penguasa diri kita itu cuma R1 sama R2 bahasanya. Ya. Apa itu R yang pertama atau yang umumnya disebut sebagai R yang pertama? Ya. Dia sendiri R pertama itu sendiri sudah salah. Sebenarnya dia R kelima, tapi dia bilang gue R yang pertama. R yang pertama itu namanya raga, fisik, material. Itu dunia ragawi. Wah, semua dihitung tadi. Ya, beda kayak yang tadi Erlan bilang. Mau punya apa, segala macam, ya. Eh, apalah ya, raga.
Ya, R yang kedua yang bikin sampai semua ini menjadi membabi buta itu namanya rasio. Ya. Nah, rasio sama raga inilah yang main. Ya, main, bermain dan dipermainkan. Ya, gimana kalau gini, gimana gini, gini. Nah, di situ akhirnya terjadi korupsi. Kenapa? Karena R yang keempat nggak diajak main. Kalau yang R yang ketiga nggak diajak main, nggak diajak diskusi. Kalau diajak diskusi sama R1 sama kedua, dia nggak jadi korupsi. Kalau di kalau diskusi sama R yang ketiga ini, dia nggak jadi flexing, ya. Tapi kalau R ketiganya nggak diajak, ya, maka kemudian yang ada, ya itu dia, flexing lah, inilah, itulah yang akhirnya harus pengumuman apa, ketua partai dilarang flexing. Gimana sih partai pengumumannya kok dilarang flexing? Kayak gak ada kerjaan amat. Pengumuman pentingnya kan itu sekarang. Emang, emang apa itu nggak bisa diajarin? Ya susah, karena R yang ketiganya pada nggak ngerti cara makainya. Apa itu R yang ketiga itu? Namanya rasa. Nggak tahu kalau flexing itu salah. Ya tapi kan Pak, ya tapi kan Pak kepala lo, karena lo cuma pakai R1 sama R2, raga sama rasio aja. Kalau pakai R3, ah nggak enak ah. Emang udah gitu aja, nggak enak ah. Nggak pantas ah. Dan lain sebagainya. Berhenti tuh yang nggak perlu-perlu tuh. Ya. Hmm. Tadi saya ke desa, ada urusan, ada ke Jakarta, di atas gunung. Saya bilang istrinya kepala desa, ya Allah, udah kena juga nih flexing. Repot gitu kan, ya. Dengan dandanannya, segala macam, pasti ngerepotin suaminya. Karena bisa laki, bisa istrinya kan. Tapi ini kenapa harus kayak gitu, di mana gitu kan. Ini siapa yang ngajarin? Nah itulah nular. Ya, nular. Jadi orang akhirnya makanya jadi gelap. Dikasih tahu juga dia nggak bisa. Makanya kita jangan sampai sampai nggak sadar gitu. Ya. Nah, balik lagi ke yang ketiga. Ini namanya rasa. Inilah yang ibu saya sama bapak saya ceritakan tadi. Dia lagi ngajarin itu, meskipun dia ngajarin saya. Dia ngajarin data, dan saya, oh gitu, mengolah mengolah kehidupan. Saya jadi punya rasa. Dan karena rasa itu dicontohin. Oh, oke. Saya belum tahu waktu kecil, ya. Pengen juga kan dapat rumah baru dan lain sebagainya. Dan ngomong-ngomong, mungkin teman-teman punya ada cerita banyak lah dari yang lain. Tapi saya juga punya cerita tentang orang tua saya yang kebetulan dulu pejabat lumayan gitu ya, yang sering lah nyuruh om saya itu ngembaliin mobil, ngembaliin macam-macam gitu ya, dari para para pengusaha yang mencoba untuk itulah, eh, minta tolong dan sebagainya. Bahkan rumah juga saya tahu ceritanya dari ibu saya. Eh, jadi harus diajarin dan dicontohin dan disenengin bahwa itu keren. Nah, pada saat kondisi lagi antara gelap sama terangnya, berantem ya. Tapi kondisi yang sekarang, kalau kita dorong nih rame-rame, suatu hari itu orang kayak ngelihat orang nggak jujur, korupsi itu apaan sih tuh? Kayak bukan orang, rame-rame gitu ya. Karena orang nggak gitu lagi semua. Itu ke arahnya ke sana. Dan kuantum ikhlas kalau nggak ke arah sana, saya juga nggak ngerjain itu. Karena potensi itu di Indonesia ada. Di mana semua orang ngelihat orang yang salah itu bukan nyalain, tapi ah gue nggak ikutan. Itu sampai rame gue nggak ikutan. Kalau yang begituan, nggak usah dikasih tahu juga, ya. Karena itu semua rasa pasti sama dari Sabang sampai Merauke sebelum digoyang atau sebelum di dijajah atau digrendel si rasa itu. Nah, rasa inilah yang kemudian terluka karena dia pengen ngomong tapi dihajar sama rasio, ya. Nah, itu yang saya sebut demo. Sebenarnya kita selama ini udah marah rasanya sendiri. Tapi dia kan milih untuk nggak apa-apa sampai kemudian tahu rasa, ya. Nah, biar tahu rasa lo. Nah, ini semua yang lagi terjadi ini biar lo tahu rasa. Itu kan. Jadi kenapa harus ke situ? Karena emang yang hilang itu rasa. Ya, bukan biar lo tahu aturan. Aturan dia udah tahu kalau tentang aturan.
Biar lo tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Dia udah tahu yang baik, yang buruk dia udah tahu, yang dia pakai juga. Tapi sekarang biar lo tahu rasa. Tahu rasa nggak lo? Nah, itu kawan-kawan. Balik lagi untuk mencoba apa namanya eh, kemungkaran lah ya. Nah, sebaliknya Indonesia, lo kayak nggak tahu rasa juga sih, nggak tahu berterima kasih. Alam ini indah banget, lo mager aja, gitu kan? Dan lain sebagainya. Padahal dia harusnya eksplor apa ngerasain alam gitu-gitu ya. Nah, termasuk itu juga ya. Karena kalau sebagian mungkin ya saya ikut ngalamin juga ketika gitu. Wah kayaknya di luar negeri hebat, di luar negeri begitu di luar negeri musim dingin pengen pulang, aduh nggak betah deh gitu ya. Iya biar tahu-tahu rasa yang enak tuh di Indonesia ya. Nah hal-hal kayak gitu. Terus so rasa ini penting. Nah, kita masih ke R ketiga. Nah, ini yang lagi main ini sekarang. Yang selama ini mulai dikesampingkan. Adat istiadat dan lain sebagainya itu tentang rasa. Ya. Nah, lalu perjalanan yang ke dalamnya, siapa yang dikasih rasa ini dan rasio dan raga ini, yang keempat ini namanya ruh. Itulah dirimu. Itulah cahaya. Itulah Nur Muhammad di dalam diri kita semua. Yang dititipin cahaya dari mana? Dari yang pertama sebenarnya. Ya. Dan kita sebut yang kelima. Ini yang Rab. Ya. So dari Tuhan, dari Rab ke ruh kita nyangkut di rasa. Nah, rasanya nih kegembok nih sekarang. Tadi gelap. Cahayanya berhenti di rasa karena orang pada nggak ngerasain, dibelok-belokin, akhirnya dunia rasio dan dunia raga gelap. Apa yang terjadi? Sahroni, dipersilahkan. Itu pelajaran kawan-kawan. Ya, nggak perlu terjadi di luar kayak gitu, tapi suatu hari akan terjadi kita di demo sama diri kita sendiri. Ya, kalau kita nggak ngerti quantum ikhlas, nggak tahu rasa, nggak tahu cara menyembuhkan luka dan lain sebagainya. So ini basic ya, ilmu basic. Nah, so jadi itu udah klop ya dari Rab itu nanti ke sadar Tuhan dia. Nah, sadar Tuhan dari Rab. Nah, sadar Tuhan itulah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Nah, dari ruh itu ke sadar diri, diri manusia dalamnya ruh. Nanti menjadi manusianya adil dan beradab. Ya, pada sadar yang ketiga namanya sadar hidup, itu rasa. Sama yang kelihatan kamu ngerasain, yang nggak kelihatan lo bisa ngerasain. Jangan diseganggu itu, dibaikin semuanya, gitu kan? Nah, maka kemudian sila ketiganya namanya persatuan. Seluruh isi alam semesta, ya. Nah, baru ini kalau ini agak ngaco, nah si rasionya ini ya menjadi sadar masalah. Rasio harus sadar sama masalah. Ya. Nah, gimana tuh? Itulah yang keempat, sila keempat namanya kalau ada masalah, ya musyawarah kayak gini, ngobrol, muasabah, memperbaiki. Kita ini harus menjadi DPR sama pendemo sendiri setiap hari, Bapak Ibu sekalian. Bukan di sana aja. Kita ngedengerin nggak demonya kita? Takut itu lagi demo. Lo ngapain sih takut itu? Kalau nggak diapa-apain ya nanti dia ngedobrak. Ya. Malu lah, minder lah, mager lah. Semua itu rasa yang lagi ngegedor. Ya. Lagi unjuk rasa namanya. Ya. Nah, kita hanya harus menerima. Disitulah yang kita sampaikan di kelas itu gimana caranya menghadapi para pendemo ini ya terus mereka bisa pulang dengan damai ya itulah kita damai semua. Nah itu keempat. Nah, kelima ini namanya sadar bahagia dari raganya ya raganya bahagia ya dan kemudian nanti menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. So 5R Pancasadar Pancasila itu satu paket kayak gini cep. Kalau Anda salaman, isinya begitu si Indonesia. Dari Aceh sampai Papua, sama itu kesadarannya. Nah, nah, ini saya sampaikan karena momennya tepat untuk kita menyadari dan belajar. Ya. Itu alat untuk mempersatukan, menyadarkan,
dan mudah-mudahan menjadi ya bisa menemani generasi baru ke depan. Kalau saya waktu kecil nggak diajarin Pancasadar soalnya, ya. Jadi saya harus nyari sendiri apa sih, gitu kan. Nah sekarang baru saya bisa kasih ke generasi sebelum selanjutnya. Ya. Kalau dari kecil saya tahu Pancasadar ini lebih gampang lagi sebenarnya, ya. Karena dia dia nemenin terus, ya. Bukan teknik tapi merupakan pedoman dan insya Allah nggak bisa salah emang di situ semua, ya, untuk anak Indonesia. Oke kawan-kawan, sekarang hmm, saya mau tutup, ya, dengan kita katakanlah doa lah, ya, doa untuk Indonesia supaya ke depan apapun yang terbaik, ya, bisa terjadi dan teman-teman dikasih uh, semangat untuk menjadi penyebar cahaya. Ya. Sekarang zaman terang, ya, akhir zaman gelap di 3D masuk ke zaman cahaya di 5D. Ya. Oke teman-teman, kita masuk lagi, fokus ke dalam untuk memeluk Nusantara, Indonesia, tarik nafas dan hembuskan dengan lembut. Tarik lagi, sadarin lagi apa namanya tadi, rahang, ya, gampang sekali dia tegang, ya. Dan beda ketika kendur itu kayak apa ya, kayak buah anggur kali ya, bayangannya tuh kayak jenggot gitu, jatuh gitu. Nah itu nyaman, ya. Tarik napasnya berikutnya ke bahu, pundak. Pastikan dia juga lentur. Ini lagi kerja, lagi nyetir, lagi ngetik, apa aja. Kan lagi tidur juga dicek. Karena bisa tegang juga waktu tidur. Ya. Oke, semakin rileks. Dan kawan-kawan, kita sudah melewati perjalanan rasa, nafas yang menyatu, pelukan yang menyentuh, doa yang mengalir, dan cahaya yang menembus jiwa raga. Sekarang, mari kita satukan energi itu untuk Indonesia. Bayangkan seluruh tubuhmu dipenuhi atau diterangi cahaya yang hangat. Cahaya lembut yang sejuk dan hangat. Lalu bayangkan jutaan jiwa lainnya. Dari Sabang sampai Merauke menyala dengan cahaya yang sama. Cahaya yang bukan hanya datang dari tubuh, tapi dari hati, dari jiwa yang sadar bahwa kita ini bukan cuma rakyat, tapi penjaga vibrasi bangsa. Tarik nafas perlahan dan hembuskan dengan penuh syukur.
dan ucapkan dalam hati, hari ini aku pulang. Pulang ke jati diri, pulang ke rasa persatuan, pulang ke cahaya ketuhanan yang Maha Esa. Membayangkan Nusantara seperti tubuh besar yang hidup. Papua sebagai akarnya, Maluku sebagai nadinya, Sulawesi sebagai jantungnya, Kalimantan sebagai paru-parunya, Jawa sebagai suaranya, Bali sebagai matanya, dan Sumatera sebagai mahkota kesadarannya. Kini tubuh bangsa ini sudah hidup kembali. Bernafas dalam keheningan, berdetak dengan kasih sayang, bergerak dengan kecepatan cahaya. Energi kita telah bersatu. Doa kita telah menyatu. Dan kesadaran kita telah menjadi getaran baru bagi Indonesia. Hmm. Tarik nafas yang dalam, lebih dalam lagi, dan saat Anda hembuskan, bayangkan seluruh bangsa ini terselimuti cinta. Karena tugas kita bukan membenci kegelapan, tapi menyalakan cahaya. Dan saat nanti kamu buka mata, kamu bukan lagi hanya seorang individu, tapi bagian dari kebangkitan baru bangsa ini. Kita pulang, bukan hanya sebagai rakyat, tapi sebagai pelita bangsa, sebagai wangsa cahaya. Merdeka. Alhamdulillah, tarik nafas dan hembuskan. Dan silakan buka matanya. Ya, gimana Apta? Ada yang mau sharing malam ini? Apa rasanya? Silakan dibuka aja. Hmm. Kita bisa ngobrol beberapa saat ya, Bu. Mm-mm. Assalamualaikum Mas Nunu, Bu Siap. Endang, dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. rasanya lega gitu ya, bisa bisa sama-sama malam ini Mas Nunu gitu. Memang berapa hari tuh, khususnya pas waktu orang demo pertama itu yang tanggal 25 ya, hari Senin. Nah itu pas Sabta lewat dari Rumah Sakit Cikini itu Mas Nunu sore-sore. Itu menyaksikan banget, itu rombongan Brimob di samping mobil itu, Mm-mm. kita nggak bisa jalan.
Hmm. antara Cikini ke Bintaro itu sampai 3,5 jam, Mas. Jadi Wow, memang oke. suasananya tuh, Cekam wow, ya. cukup Hmm. cukup sekam gitu. Mana Hmm. jalan kan ya, waktu Hmm. demo pertama kali itu. Di Oke. jalan-jalan tuh ketemu sama rombongan anak-anak yang bukannya yang udah tua-tua yang demo, Mas Nunu. Emang bener anak sekolah, pakai seragam sekolah, dikawal sama tentara gitu ya. Dan mereka sih ngakunya katanya ada yang dari Bogor, mereka rombongan gitu. Nah itu tuh ada rasa takut, ada rasa sedih gitu. Kenapa Hmm. ini Indonesia gitu ya. Tapi Hmm. sampai ngobrol sama Mas Wendo, Hmm. Mas Wendo juga seperti yang Mas Nunu bilang gitu. Hmm. Ini juga udah Hmm. ditunggu gitu. Hmm. Meledak, pasti meledak dan memang harus meledak gitu. Hmm. Hmm. Ibarat kayak bisul tuh harus pecah gitu. Kalau Hmm. nggak, pasti akan terus sakit gitu. Ini Hmm. Indonesia akan terus sakit gitu, seperti yang diobrolin sama Mas Wendo gitu. Hmm. Ya udah, Hmm. akhirnya keluar yang seperti yang apa sampai Mas Nunu lewat WA itu gitu. Iya. Karena memang sudah tahu gitu ilmunya juga dari berapa tahun Hmm. menjalani ilmu yang dari kata hati Iya. bahwa energi itu bicara lebih kuat daripada tindakan gitu. Hmm. Hmm. Energi hati yang hijau, hati Hmm. yang damai, Hmm. pikiran yang damai itu Hmm. dia akan lebih besar tuh pengaruhnya walaupun tak tampak ya. Hmm. Kan dari pelajaran kita di sini tum itu makin tidak tampak dia makin Hmm. besar Hmm. Hmm. ledakannya gitu. Hmm. Nah, jadi ya udah kasih coba Japri Mas Nunu Hmm. barangkali bisa kita lakukan itu. Karena memang beberapa tahun terakhir Hmm. sejak mengenal ilmu ini dari tahun 2007 itu sampai hari ini juga masih terus dipegang teguh gitu. Jadi bermainnya ya udah daripada sibuk gitu Hmm. Hmm. menghentikan di luar mending kelola diri sendiri gitu. Nah, dalam Hmm. ini kembali disadari di meditasi pertama gitu Hmm. bahwa saat Mas Nunu ngomong bahwa napas yang kita hirup sekarang adalah sama dengan napas yang dihirup juga oleh ibu-ibu petani gitu ya, Hmm. Hmm. ibu-ibu yang dinias, Hmm. bahkan juga mungkin orang tua Afan yang kena Hmm. gitu. Hmm. Makanya Hmm. beras itu kayak luka itu sama di Hmm. luka di hati Hmm. apa gitu Mas Nunu. Hmm. Hmm. Jadi meditasi pertama itu sedih banget ternyata Hmm. sekacau itu di Hmm. Hmm. part of diriku gitu kan, Hmm. bukan mereka yang kacau sebenarnya kita juga bagian dari kecauan itu walaupun Hmm. di dalam sudah mulai ada yang nyala gitu tapi kita tetap part of dari situ gitu Hmm. bagiannya. Dan seperti Mas Nunu bilang jangan membenci kegelapan karena memang Hmm. kegelapan dan cahaya itu dia akan terus jalan bersama gitu. Hmm. Hanya bagaimana saling Hmm. membungkuk aja siapa yang kuat gitu ya. Kalau Hmm. kegelapannya lebih kuat, Hmm. cahayanya tutup. Hmm. Tapi kalau cahayanya lebih besar, kegelapan itu akan jadi lebih terang gitu. Hmm. Nah, dengan meditasi kedua berasa banget bahwa oh ya ternyata eh diku tuh besar ya gitu, Indonesia Raya gitu Mas Nuno. Jadi cuman Hmm. ya semakin kuat aja, semakin yakin gitu untuk Iya. melangkah dalam konsep oneness gitu, bahwa kita semua satu gitu. Khususnya Hmm. apalagi Indonesia ya. Dunia Hmm. aja kita satu, apalagi Hmm. Indonesia gitu Mas Nuno. Itu yang terasain. Terima kasih ya Mas Nuno sudah Sama-sama, meluangkan Teh. waktu membimbing kita malam ini, juga Mbak Endang yang sudah memfasilitasi ini Zoom, Mas Rifki juga malam ini. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon. Nah, Ya, hmm. oke. Ada yang mau nyampein lagi pas jam 22.00? Gimana rasanya? Oke, aman? Udah keburu tenang ya. Saya lebih senang menyebut kegelapan sebagai ketiadaan saya. Siap, benar, ya. Jadi seperti itu, ya. Ada yang lain? Hmm. Aman, tenang, damai. Oke, good. Ya, paling nggak kita tahu apa yang terjadi, kita samain persepsi, ya. Karena harus ngobrol, yang seperti ini harus punya teman ngobrol. eh, Dia harus rapat juga. Kita kan semua merapatkan barisan yang terang, yang tiadanya cahaya juga. Mereka juga pada
meeting terus gitu kan. Ya, seneng lah ya. Sekarang kita bisa diskusikan sesuatu yang selama ini dicoba disembunyikan. Tapi sekarang dengan kejadian ini kita bisa lebih leluasa, terbuka, dan menjadikan ini lagi kebiasaan yang baru ya. Eh, karena kalau udah lama nggak jujur, disuruh jujur pasti nggak enak. Sama pertama kali ketika orang jujur diminta nggak jujur itu juga kagok banget sebenarnya ya. Tapi kalau udah biasa, akhirnya biasa nggak jujur atau juga biasa lagi jujur. Biasa nggak happy dan juga dibiasain lagi menjadi happy. Ya. So, kita tetap fokus di sini. Alhamdulillah berkat teman-teman baca buku, praktekin, menyambut kita punya undangan seperti ini, semangat ini masih hidup dan rasa ini masih bisa dirawat, ilmu ini juga terus bisa dikembangkan, ya. Eh, Keren lah, saya senang semuanya happy ya malam ini. Eh, kita lanjut lagi ya. Sebenarnya eh, kita akan ada kelas nanti hari apa Bu? Jumat Sabtu, Mas. Jumat Sabtu ya. Itu buat sarana kita untuk kumpul aja. Ya habis gimana kita kalau ngumpul ya kita Iya. bahas lagi. Kita bahas lagi. Nah memang ini harus dipraktekin terus seperti apa juga. Ya semua kita lah ya. Ada yang mau nge-recharge, ada yang apa. Tapi yang paling dekat nanti kita Jumat Sabtu kita kumpul lagi. Ya. Ya, oke, Mas. Di era seperti ini berarti memang kesadaran itu solusi ya, Mas Nunu ya. Seperti kita Iya. ngobrol kemarin. Ya kan? Solusi dari Ya. mana-mana sebetulnya salah satu yang utama adalah solusi dari kesadaran. Dia kata kalimat pertama di buku karakter 360 adalah sadar adalah dasar. Itu Ya, buku betul. karakter itu. Dan kita belum Ya. bicarakan itu sebenarnya. Tapi Iya. hari ini kita bisa bicara lebih kuat lah tentang apa sih itu maksudnya. Ya. Hmm, Eh, setelah ini baru tahu ya, Mas. Kenapa itu terjadi? Karena memang kemarin ada ketidaksadaran yang luar biasa. Benar kan, Mas Nunu ya? ya, ketiadaan cahaya Iya, yang betul. pekat. Oke. Oke. Gimana? Mau ada lagi yang sharing? Kalau tidak ada Oke, Mahmud kita rasanya seperti Mahmud. mimpi. Ya, keren. Emang itu dunia ini, dunia lain. Maksudnya dunia nyata yang akan datang. Makanya tadi bilang memori dari masa depan. Yang kamu bilang seperti mimpi ini, kamu lagi akses, oh ke depan itu, ya, ingatanku ke masa depan itu adalah mimpinya ini yang kamu rasain. Ya, ini zaman baru, keren lah pokoknya. Kita jalanin pelan-pelan, kita nikmatin sesuap demi sesuap. Gitu, Bu. Tidak. Siap. Night that grows dark is the hope of a new beginning. Hmm. Ya, the night that grows dark is the hope of you. Yes, setuju. Iya, gitu. Oke, Mas Nunu, terima kasih. Terima kasih teman-teman juga udah menyempatkan waktunya karena memang ini kayak anu ya kalau orang mikirin bangsa. Kemarin-kemarin kita bicara tentang diri sendiri, hari ini memang Hmm, khusus ya Mas Nunu. Kita hmm, luangkan waktu untuk sekali-kali ya hmm, menyambung rasa di seluruh Nusantara tadi dengan hmm, meditasi Nusantara. hmm, Salah satu wujud kepedulian kita, karena hmm, sebetulnya rasa adalah sesuatu yang alat yang luar biasa menurut saya yang diberikan kepada manusia yang di era digital ini kadang terlupakan ya tertutup oleh indahnya duniawi flexing tadi ya Mas Sunu hmm, ya. hmm, Keinginan untuk validasi, keinginan untuk diakui, keinginan untuk tampil sebagai yang ya itu menutup rasa kita sebagai manusia yang sebetulnya fitrahnya adalah sederhana ya. Cukup dengan tadi ada panca sadar diulas oleh Mas Nuno. Semoga ini menjadi pengingat bagi teman-teman yang saya rasa sudah paham ya atau mungkin yang baru belajar bahwa sebagai manusia Nusantara kita diberkahi dengan rasa ya. Kita melihat berbagai macam budaya tadi yang Mas Nuno ungkapkan di depan. Budaya itu adalah rasa ya. Maka kita memang kalau orang Jawa namanya nguri-uri roso Mas Nuno ya. Ngudar roso ya.
Terima kasih Mas Nunu untuk pengingatnya, untuk waktunya. Terima kasih teman-teman. Kita berjumpa lagi bagi yang mau ikut kelas. Monggo, Jumat Sabtu. Ya, ada spesial nih ya. Fast track dari Mas Nunu ya. 2 hari beda tema ya Mas Nunu. Yang mau baru ataupun yang receh. Dan nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga cahaya di Indonesia sudah mulai terang ya Mas Nun, udah mulai masuk ke yang tadi yang gelap pekat tadi. Matur nuwun semuanya, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Wenda. Terima kasih semuanya. Matur nuwun. Terima Assalamualaikum. kasih, Mbak Enda. Waalaikumsalam. Matur nuwun Selamat. semuanya. Terima kasih.